Halo, kita ketemu lagi. Sekarang kita akan lanjut ke pelajaran 18 ya. Ini di pelajaran 18 ini saya akan bahas bentuk mas ya. Tapi merubahnya dulu, merubah bentuk kamus itu ke bentuk mas itu dulu ya. Dan kita harus mengerti apa itu bentuk kamus dan apa itu bentuk mas ya, penggunaannya. Jadi bentuk kamus itu bentuk yang ada di kamus ya. Nah, kalau bentuk mas itu nggak ada di kamus. Jadi kita harus tahu juga bentuk kamusnya. Bentuk kamusnya dulu kita harus tahu gitu. Nah, sekarang bentuk kamus itu untuk apa gitu, pemakaiannya bagaimana. Nah, bentuk kamus itu biasanya dipakai untuk bentuk informal atau bahasa gaul atau bentuk biasa ya, yang dipakai sehari-hari bersama teman atau saudara ya. Dan biasanya itu kepada yang lebih muda ya, gitu, bahasa pergaulan lah, teman-teman sebaya biasanya. Nah, itu jadi banyak memakai bentuk kamus. Tetapi bentuk kamus itu tidak selalu untuk informal ya. Jadi bentuk kamus juga dipakai di dalam bentuk formal atau sopan atau polite form ya. Ketika bentuk kamus itu bergabung dengan bentuk mas ya, atau berakhiran des. Nah, berarti kita nggak bisa bilang lagi itu bentuk kamus itu bentuk biasa gitu ya. Jadi udah formal aja semuanya. Nanti kita akan bahas ya, nanti pelan-pelan bisa mengerti. Nah, kalau bentuk mas itu dipakai untuk di kantor misalnya, di kantor atau kepada yang lebih tua, sama guru, sama senior, kakak kelas. Kemudian berita-berita di TV juga memakai bentuk formal ya. Atau bisa dibilang ya bentuk mas gitu ya. Nah, sekarang hubungannya apa itu bentuk kamus dengan bentuk mas ya? Jadi bentuk mas ini juga diambil dari bentuk kamus, tetapi ada perubahannya, berubah gitu ya. Nah, di pelajaran 17 kan kita udah bahas tuh bentuk kamus ya, kelompok 1, 2, dan 3. Nah, itu bagaimana merubahnya ke bentuk mas. Jadi kita mulai dari kelompok 1 atau golongan 1, utsuru bunumu kusugu ya. Nah, misalnya yang kau membeli itu menjadi kaimas ya, bentuk masnya. Terus utsu matsu, menunggu. Nah, ini menjadi chimas ya. Jadi matsu menjadi machimas. Kemudian utsuru misalnya kairu menjadi kairimas. Utsuru bu misalnya tobu, terbang menjadi tobimas. Sinu menjadi sinimas.
sugunumu, mu, yomu, membaca menjadi yomimas, ku, suguku, iku menjadi ikimas, ku, sugu, su misalnya apa ya, su ya. Contohnya nyontek dulu deh. Apa? Hanasu ya. Hanasu, nasunya ini menjadi si, hanasimas. Terus yang terakhir gu, oyogu, berenang menjadi oyogimas. Gitu aja gampang ya. Ya. Dan saya dalam membahas itu nggak pernah mau pakai catatan ya. Karena supaya saya sendiri supaya belajar nggak lupa. Paling pakai contekan dikit-dikit aja gitu ya. Jadi langsung. Permisi dulu bentar. Nah sekarang sebelum kita ke pola kalimatnya, kita langsung aja dulu ke bentuk-bentuk negatif lampau dan negatif lampau dari bentuk mas ya. Itu dulu ya. Supaya video nggak kepanjangan karena suka mati sendiri nih, ngeselin juga. Nah jadi untuk bentuk negatifnya, misalnya ikimas ya, itu menjadi ikimasen, jadi mas menjadi masen ya. Terus untuk lampaunya, masnya itu menjadi masta, jadi ikimasta. Kemudian untuk bentuk negatifnya menjadi masen desta, negatif lampau maksudnya menjadi masen desta, jadi ikimasen desta. Nah itu untuk yang bentuk golongan 1 ya, atau kelompok 1. Nah, kelompok 2 itu yang berakhiran iru, eru ya. Misalnya contohnya kaberu. Nah ini ru-nya hilang ya, menjadi tabemas ya. Terus misalnya neru, tidur, menjadi nemas, ru-nya hilang ya. Untuk negatif lampaunya sama aja ya, jadi masen, masta, masen desta. Nah yang kelompok 3 atau golongan 3 misalnya benkyo suru. Nah ini bentuk masnya menjadi surunya menjadi simas, jadi benkyo simas. Nah, terus negatifnya jadi simasen, benkyo simasen. Negatif lampau menjadi benkyo shimasen desta. Ya. Saya kira itu dulu, nanti kita akan lanjut ke pola-pola kalimatnya dari bentuk-bentuk kata kerja. Oke, sampai sini dulu. Ja mata.